pelajarin dua tentang Fathul Mekah dan Haji Wada. Nah, apa itu Fathul Mekah? Yaitu pembebasan kota Mekah. Kisah istimewa Fathul Mekah di sini, yang pertama adalah Fathul Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, latar belakang Fathul Mekah adalah pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berniat melakukan ibadah haji ke Mekah. Namun dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Peristiwa tersebut kemudian menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, yang kedua, isi dari perjanjian Hudaybiyah tadi menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang pada waktu 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Yang keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Jadi kaum kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memimpin sekitar 10.000 pasukan untuk masuk ke Mekah. Namun beliau tidak datang untuk membalas dendam. Sebaliknya, beliau memasuki Mekah dengan niat damai. Pasukan muslim pun memasuki kota Mekah tanpa perlawanan berarti. Ketika Rasulullah SAW tiba di depan Ka'bah, penduduk Mekah merasa takut akan balas dendam. Tetapi apa yang dilakukan Rasul? Dengan penuh kasih sayang, beliau berkata, "Hari ini tidak ada balas dendam. Kalian semua bebas." Nah, ini menunjukkan betapa mulianya hati Rasul. Beliau memilih untuk memaafkan mereka yang pernah menyakiti dan menentang Islam. Setelah masuk ke Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabat menghancurkan berhala yang di sekitar Ka'bah. Hal ini menandakan kembali kesucian Ka'bah sebagai rumah Allah yang hanya disembah oleh umat Islam. Nah, setelah pembebasan Mekah atau Fathul Mekah, Rasulullah SAW memerintah agar umat Islam melakukan sholat berjamaah di Masjid Haram. Ini adalah momen bersejarah di mana umat Islam dapat beribadah dengan bebas dan tanpa gangguan. Kemudian tentang Haji Wada. Haji Wada
haji yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi saat itu banyak umat Islam dari berbagai wilayah yang ikut berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di padang Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah wada atau khutbah perpisahan. Dalam khutbah ini, Rasulullah memberikan pesan-pesan penting yang menjadi pedoman hidup bagi Islam hingga kini. Beberapa pesannya adalah yang pertama, berperilaku baik antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus berbuat baik dengan siapapun. Yang kedua, mengerjakan yang diperintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu harus kita kerjakan, dan apa yang dilarangnya harus kita jauhkan. Apa yang diperintahkan Allah yaitu misalnya sholat, zakat, puasa, haji. Yang dilarang Allah itu misalnya mabuk-mabukan, main judi, bermalas-malasan, itu tidak sholat misalnya. Kemudian yang ketiga, memegang amanat dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, melarang perbuatan riba. Yang kelima, mengajak untuk menciptakan perdamaian dan tidak ada balas dendam. Memberikan persamaan derajat, tidak merasa paling tinggi derajatnya kecuali ketakwaannya. Sesungguhnya satu muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Dari kisah Fathul Mekah dan Haji Wada dapat kita ambil hikmahnya, yaitu menepati janji, menebar kasih sayang, rendah hati, persaudaraan yang kuat, Islam agama yang sempurna, menambah keyakinan kepada Allah. Kemudian kebiasaan yang harus kita lakukan yaitu kita harus senang membaca, suka membaca kisah dan berhikmah, suka menulis kembali ringkasan dan hikmah yang kita ambil, membuat catatan penting tentang nilai-nilai yang dalam sejarah Fathul Mekah. Jadi kita harus kebiasaan dan membuat kebiasaan itu menjadi anak Indonesia yang gemar membaca. Pesan moral di sini, sesungguhnya orang yang kuat bukanlah yang mampu mengangkat beban berat. Jadi orang yang kuat itu bukan yang mampu mengangkat berat, tapi orang yang kuat adalah orang yang tetap ramah meskipun dalam keadaan marah. Nah, di sini kita belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah dari pelajaran tentang Fathul Mekah dan Haji Wada. Jadi kita harus melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentang Fathul Mekah dan Haji Wada tersebut. Salah satunya kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan haji dan umroh bagi yang mampu. Kemudian kita berperilaku baik dengan orang lain, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, memegang amanah oleh siapapun yang memberikan amanah kepada kita untuk bertanggung jawab, melarang perbuatan riya ataupun perbuatan riba, mengajak untuk menciptakan perdamaian, tidak ada balas dendam,
persamaan derajat, tidak merasa paling tinggi derajatnya kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Baik, sampai di sini pelajaran kita tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Kita sudahi dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.